Sepasang kekasih terlihat sedang menghabiskan waktu di kamar kos si laki-laki. Tak lama, si gadis pamit pulang, dan selang beberapa menit, seorang pria bertopi datang mengantar pesanan. Tapi setelah itu, dia ternyata tak langsung pergi, melainkan bersembunyi tak jauh dari kamar kos. Begitu melihat laki-laki tadi keluar dari kamar, si pria dengan cepat menghampiri dan langsung mendorongnya jatuh dari atas gedung dan meninggal seketika. Cerita kemudian beralih. Ada seorang cowok bernama Nilis. Saat itu, dia bersama teman-temannya sedang mengisi acara pernikahan dengan bermain gendang ala India. Dia bertemu dengan seorang cewek bernama Vidi, yang ternyata diam-diam, Nilis jatuh hati pada pandangan pertama dengannya. Nilis merupakan anak dari kasta rendah di India. Dia tinggal bersama ayah, ibu, serta kakeknya. Ayahnya merupakan seorang penari jalanan yang sering keliling luar kota. Di daerahnya, Nilis termasuk anak yang pintar. Semangatnya untuk belajar sangat tinggi yang membuatnya diterima di salah satu universitas hukum ternama di kotanya. Ya, meskipun lewat beasiswa bantuan pemerintah, nilai yang dihasilkan Niles termasuk tinggi untuk ukuran beasiswa bantuan. Namun sayangnya, sang rektor tetap memandangnya rendah. Banyak katanya mahasiswa dari kasta rendah di kampusnya yang sering demo dan justru lebih aktif menyeru pada politik, yang tentu saja selalu membuatnya kesal. Tapi Nilis berjanji dengan mengatakan bahwa di kampus itu, dia tidak akan ikut-ikutan demo dan sebagainya. Karena tujuan dia hanya ingin fokus belajar untuk bisa menjadi seorang pengacara yang baik. Sang rektor menanyakan pekerjaan ayahnya, dan Nilis berbohong dengan mengatakan bahwa ayahnya seorang supir truk. Begitulah Nilis menyembunyikan kastanya. Dia bahkan tak mau menyebutkan nama lengkapnya saat acara perkenalan. Dia tak mau menjadi bahan ejekan atau bulian jika teman-temannya tahu tentang kasta yang dimilikinya. Dia hanya menyebut namanya dengan menggunakan gelar sarjana yang bahkan belum dia jalani. Tentu saja hal itu mengundang tawa dan justru membuat beberapa mahasiswa lain membulinya. Tapi untunglah kemudian dia diselamatkan oleh seniornya, namanya Shikhar. Dan si Shikhar ini terkenal sebagai aktivis di kampus itu. Dia juga menjalin hubungan dengan asisten dosen bernama Richa yang mengajar di kelas Nilis. Oh ya, satu lagi. Di kampus itu, Nilis juga bertemu lagi dengan Vidi. Dan yang membuat Nilis tambah bersemangat, Vidi satu kelas dengannya. Dia juga berteman dengan Vasudev yang juga masuk ke kampus itu lewat beasiswa bantuan pemerintah. Suatu hari, Richa mengajar di kelas Nilis dan memberikan mereka tugas. Nilis yang tidak mengerti bahasa Inggris memberanikan diri dengan meminta bantuan Vidi. Vidi membantu dengan senang hati. Mereka jadi lebih sering berdua, berdiskusi bersama, saling bertukar pikiran, bahkan keliling kota dengan skuter metiknya Vidi. Balik ke pria bertopi. Ternyata namanya Shankar. Dia memiliki istri dan seorang anak perempuan. Malam itu dia dipanggil ke sebuah rumah, di mana di sana sang ibu menangis melihat anak perempuannya yang terkapar meninggal. Rupanya, abangnya yang mendorong lantaran sang adik nekat menjalin hubungan dengan laki-laki berbeda kasta. Tak mau tetangganya tahu kejadian yang sebenarnya. Shankar diminta untuk mengatur kematian yang wajar pada anak perempuan mereka. Shankar tak menyalahkan tindakan abangnya itu, karena ternyata dia juga pernah melakukan apa yang telah dilakukan abangnya itu. Dia lalu mengangkat tubuh cewek itu dan membuatnya seolah-olah bundir. Sesaat kemudian si cewek bangun, rupanya dia belum meninggal, tapi Shankar tak peduli. Dia justru segera mengikat cewek itu dan menutup pintu kamar untuk menyembunyikan fakta tersebut. Kembali ke Nilis. Saat itu, si profesor bernama Tripati mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Nilis yang tak mengerti hanya berpura-pura mencatat dengan menggambar banyak lingkaran di bukunya. Tripati mengetahui hal itu dan menghina Nilis di depan kelas. Vidi membela, baginya itu tindakan salah. Toh, bagaimana lagi, Nilis tak mengerti bahasa Inggris. Tapi Tripati tak peduli. Dia semakin menghina Nilis dengan merendahkan asal-usul Nilis yang hanya bisa masuk ke universitas itu dengan beasiswa bantuan. Nilis tak terima. Dia mengambil buku dari beberapa temannya. Ia maksud hati ingin menunjukkan pada Tripati kalau bukan dia saja yang tak mencatat dan tak mengerti. Tapi, ya Tripati tak mau mendengar dan justru mengeluarkan Nilis dari kelasnya. Beberapa saat kemudian, Vidi menemui Nilis yang terlihat sedih. Dia berusaha menghiburnya, tapi Nilis tak bisa tersenyum. Nilis kemudian bercerita tentang sahabatnya, Birju. Birju adalah seekor anjing yang amat sangat dicintai Nilis. Hari itu bersama teman-temannya, Nilis menghabiskan waktu dengan mandi di sebuah kolam.
Tapi keasyikan mereka terganggu dengan datangnya beberapa pemuda dengan kasta yang lebih tinggi yang memiliki tanah di sekitar situ. Mereka mengusir Nilis dan teman-temannya dengan sengaja membuang air kecil di kolam itu. Tak mau mencari ribut, Nilis mengajak teman-temannya pergi. Tapi dia kehilangan Birju. Mereka mencoba mencarinya, tapi tak juga ketemu. Itulah kemudian temannya tersadar kalau mungkin para pemuda tadi telah mengambil Birju. Benar saja. Sayup-sayup mereka mendengar suara gonggongan Birju, yang ternyata saat itu Birju diikat di tengah rel kereta api. Nilis berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkannya. Yang mana saat itu terlihat dari kejauhan kereta api mulai mendekat. Namun, ya, Nilis kalah cepat tentunya. Pada akhirnya, Birju tak bisa diselamatkan. Bukan main hancurnya hati Nilis melihat semua pemandangan itu. Dia kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya di depan matanya sendiri. Tapi ternyata tak berhenti sampai di situ. Tak lama polisi datang menangkap Nilis dan teman-temannya atas tuduhan telah mencuri air di kolam. Tak ayal ibunya Nilis marah. Sudahlah, anjing kesayangan anaknya tewas. Ini malah dituduh lagi mencuri air di kolam. Itu kan gak adil namanya. Dia lalu menanyakan bukti dari tuduhan itu. Tapi si polisi justru memukul si ibu dengan sangat keras. Malamnya, si ibu membawa seorang pengacara yang membuat si polisi mulai ketar-ketir. Karena ya, kok bisa gitu? Kasta rendah pakai bawa pengacara yang mumpuni pula. Ya udah, alhasil Nilis dan teman-temannya kemudian dibebaskan. Atas kejadian itulah, ibunya Nilis memintanya untuk belajar hukum. Agar di kemudian hari tak ada lagi penguasa yang menghina ataupun bertindak semena-mena pada kaum dengan kasta rendah seperti mereka. Itu yang menjadi alasan kuat bagi Nilis masuk ke Universitas Hukum. Selain karena ingin memenuhi keinginan ibunya, Nilis merasa memikul tanggung jawab besar untuk melindungi teman-temannya sesama kasta rendah. Mendengar semua itu, Vidi memberi semangat bahwa ke depannya dia akan lebih memberikan pelatihan intens pada Nilis dan mengajarkan semua hal hukum yang dia tahu. Toh, ayah dan omnya juga seorang pengacara, jadi ya, dia punya privilege untuk itu. Ya udah, mereka pun menjadi semakin lebih dekat. Nilis semakin semangat dalam belajar. Dia juga mengenalkan teman-temannya pada Vidi yang dengan terbuka menyambut mereka. Vidi sendiri juga mulai memiliki perasaan lebih tuh pada Nilis. Dan kini, baik di kelas, di luar, ataupun di rumah, mereka kerap berhubungan. Dan ya, hasil ujian Nilis membuktikan bahwa dia memang layak masuk ke kampus itu. Tripati mengakuinya. साथ में पढ़े नीलेश BLLB ओके Rithi BLLB. Di rumahnya, kakaknya Vidi akan menikah. Vidi bermaksud mengundang Nilis dan Vasudev, tapi hal itu membuat sepupunya yang bernama Roni marah. Roni juga belajar di kelas yang sama dengan Vidi, dan dia sangat tidak menyukai orang-orang dari kasta rendah. Ya, termasuk Nilis. Tapi, ya Vidi tak peduli. Dan sang ayah meskipun terlihat tidak suka, lebih memilih diam dan tidak menulis nama lengkap Nilis. Di kampus, Vidi memberikan undangan untuk Nilis. Pernikahan kakaknya membuatnya terkenang akan ibunya yang sudah lama meninggal karena kanker. Hal itu membuatnya sedih saat menceritakannya pada Nilis. Suasana emosional itu membuat Nilis menggenggam tangan Vidi untuk memberikan dukungan. Tapi, Vidi yang memiliki perasaan pada Nilis mencoba untuk menciumnya. Awalnya Nilis menghindar. Satu sisi dia merasa salah karena kasta mereka berbeda. Tapi kemudian, dia balik mencium Vidi karena faktanya, dia memiliki perasaan yang sama pada Vidi. Ya, mereka akhirnya jadian begitu saja. Saat akan pulang, Shikar yang tengah melakukan orasi di kampusnya meminta Nilis menandatangani petisi. Tapi Nilis menolak. Dia sudah berjanji ke kampus itu untuk belajar, bukan berpolitik. Dan hal itu membuat Shikar marah dan kecewa. Hari pernikahan tiba. Teman-temannya Nilis membantunya memilihkan pakaian yang pantas dikenakan untuk Nilis. Di sana, ibunya sedikit khawatir dengan perasaan Nilis. Dia meminta Nilis agar menjauhi orang-orang dengan kasta tinggi. Ya, dia nggak mau justru Nilis yang akan tersakiti pada akhirnya. Tapi Nilis yang lagi dimabuk cinta hanya mengiyakan tanpa benar-benar menurutinya. मम्मी वो दोस्त है, साथ पढ़ती है, पढ़ाई में मदद करती है, बस तू ज्यादा मत सोच. Nilis datang ke acara pernikahan kakaknya, Vidi. Vidi menyambutnya dengan sangat antusias. Meski waktunya harus terbagi antara Nilis dan keluarganya, jelas terlihat kebahagiaan di raut wajah Vidi setiap kali berbicara dengan Nilis. Diam-diam ayahnya Vidi memperhatikan. Dia tidak menyukai hal itu. Mencari kesempatan, dia mengajak Nilis berbicara empat mata. Tapi, belum lagi selesai, Roni tiba-tiba datang bersama teman-temannya dan langsung menghajar Nilis. Tanpa ampun mereka memukul dan menendang Nilis habis-habisan. Bahkan dengan tega, Roni pipis di atas tubuh Nilis.
Ayahnya Vidi marah, dia mengusir Roni dan teman-temannya dengan kasar, karena bagaimanapun bukan seperti itu cara yang baik untuk mengusir Nelis. Dia lalu memohon pada Nelis untuk menjauhi putrinya. Karena jika tidak, bukan hanya nyawa Nelis yang terancam, tapi juga Vidi. Dia tahu betul orang-orang dari kastanya tak akan pernah membiarkan mereka berdua. Jadi, setidaknya tolong tinggalkan Vidi demi keselamatan Vidi. Begitulah kira-kira poin yang dikatakan ayahnya Vidi. Nelis menangis. Betapa hancur hatinya menerima perlakuan itu dari keluarga Vidi. Sakit dan malu bercampur jadi satu. Sementara Vidi sibuk mencarinya, Nelis diam-diam pergi meninggalkan tempat itu dengan hati terluka. Di sisi lain, Shikar akhirnya dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, Nelis memutuskan untuk tak masuk kuliah. Kejadian kemarin menjadi pukulan berat untuknya, dan dia tak mampu menerima semua kenyataan itu. Suatu hari, Vidi datang ke rumah Nelis. Terlihat jelas raut khawatir di wajahnya. Dia mempertanyakan absennya Nelis, dan kenapa Nelis tak mau menerima teleponnya sejak undangan pernikahan kakaknya. Dia khawatir dan bingung karena merasa Nelis mengabaikannya. Nelis memasang wajah dingin, seakan membenarkan perasaan Vidi, yang tentu saja membuat Vidi semakin frustasi. Vidi memohon dan meminta penjelasan pada Nelis tentang perasaan serta hubungan mereka selama ini. Nelis menjawab datar. Dia mengatakan bahwa dia hanya menganggap Vidi sebagai temannya, dan kalaupun dia memiliki perasaan yang lebih pada Vidi, rasanya tak mungkin mereka bersatu. Terlalu besar perbedaan yang mereka miliki, dari adat, budaya, sosial masyarakat, bahkan kasta mereka juga sangat berbeda. Dia tidak mau memperjuangkan sesuatu yang dia sudah tahu akhirnya seperti apa. Vidi menangis dan menghibah, serta meyakinkan bahwa meskipun mereka berbeda, dia tetap akan selamanya memilih Nelis. Tapi Nelis dengan begitu kasar melepas pelukan Vidi dan membuat Vidi terluka. Dia pergi meninggalkan Nelis yang sebenarnya juga lebih terluka. ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने किस किया था? तुमने किया था। तुमने भी किया था। Tragedi di malam pernikahan kakaknya Vidi membuat Nelis hancur. Tak hanya kehilangan cintanya, dia juga kehilangan arah hidupnya. Dia memendam semuanya sendiri, merasakan sakit dan hancur yang perlahan menggerogoti impiannya. Hingga kemudian, Nelis memutuskan kembali kuliah. Saat itu, mereka sedang melakukan latihan persidangan, di mana Nelis dan Vidi sebagai pengacara, sementara Roni bertindak sebagai hakim persidangan. Selama latihan, beberapa kali Roni membuat keputusan yang merugikan Nilesh. Bahkan, Richa juga menegurnya. Tapi, lama-kelamaan, konfrontasi dari Roni membuat dendam di hati Nelis mulai bangkit. Dan akhirnya, rasa marah membuatnya berani memukul Roni. Kejadian itu justru membuat Nelis dihukum dan terancam dikeluarkan. Sang rektor menganggap apa yang dilakukan Nelis merupakan suatu penghinaan di persidangan. Dia juga kecewa karena pada akhirnya Nelis juga sama seperti mahasiswa-mahasiswa pemberontak yang dikenalnya. Sang rektor kemudian meminta Nelis membawa ayahnya. Jika Nelis ingin diberi kesempatan, Nelis bingung. Dia masih terlalu malu membawa ayahnya menemui rektor. Vasu kemudian memberikan ide agar Nelis menyewa kenalannya untuk berpura-pura menjadi ayahnya Nelis. Dia kemudian dibawa ke tempat barbershop. Di sana, Nelis dikenalkan pada Shankar, yang menurut Vasu terkenal sebagai sosok pria yang baik di daerahnya. Tapi, bukan dia orang yang akan berpura-pura menjadi ayahnya, tapi pria setengah baya sang pemilik barbershop. Pria itu datang menemui rektor dan berakting dengan sangat meyakinkan. Bertindak menjadi seorang ayah dengan didikan VOC yang justru menghajar Nelis di depan rektor. Hal itu membuat rektor menjadi iba pada Nelis dan memberikan kesempatan untuk Nelis kembali kuliah di kampusnya. Keesokan harinya, saat memasuki kampus, Nelis melihat Shikar yang sedang melakukan aksi demo. Shikar berharap Nelis mengikutinya, tapi Nelis mengacuhkannya dan meninggalkannya. Saat memasuki kelas, beberapa teman Roni mengejeknya, yang membuat Nelis kesal dan nekat duduk di bangku Roni. Dia bahkan dengan berani mencoret nama Roni di meja itu dan menggantinya dengan namanya sendiri. Roni datang dan meminta Nelis pindah, tapi Nelis bergeming. Dia bahkan tetap mempertahankan dirinya duduk di sana, meski kedua teman Roni mengeluarkan tenaga dalam menariknya. Roni kesal dan mengingatkan Nelis tentang tragedi malam itu, yang tentu saja membangkitkan emosi dendam di hati Nelis. Perkelahian dimulai, tapi tak lama Vidi datang dan berusaha melerai keduanya. Di saat itu jugalah tak sengaja Roni menyebut tentang tragedi malam itu. Mendengar hal itu, Vidi terdiam dan menyadari sesuatu. Dia menanyakannya pada Nelis, tapi Nelis yang masih sangat emosi, justru menyalahkan Vidi dan Vasu yang baginya sama saja, seperti kebanyakan orang-orang yang memiliki kasta lebih tinggi lainnya, yang tak bisa melihat dan merasakan apa yang dia rasakan.
कुछ देखना ही नहीं चाहते। Suatu hari, Vidi menemui kakaknya. Di sana, sang kakak meminta Vidi untuk berhenti berhubungan dengan Nilis. Dia nggak mau hubungan itu justru akan merusak nama baik keluarga mereka. Vidi marah karena menganggap kakaknya sama saja dengan Roni. Dia kemudian memanggil Roni untuk sekalian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat malam pernikahan kakaknya waktu itu. Tapi Roni tak mau menjawab dan merasa kesal karena Vidi terus menyebut nama Nilis. Mereka berdebat yang tentu saja membuat kakaknya marah. Ya, bagaimana tidak? Mereka bertengkar di rumah mertuanya. Kembali ke Nilis. Malam itu, di jalan pulang, Nilis diikuti oleh 3 orang pria tak dikenal. Nilis berusaha menghindar, tapi ketiga pria itu berhasil menangkapnya. Mereka menyeret Nilis dan berusaha menjatuhkannya ke dalam selokan, di mana hal itu juga sambil mereka rekam. Terdengar amukan mereka yang tak senang karena Nilis memadu kasih dengan Vidi, yang sangat tak pantas untuknya. Tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan. Ternyata dia Shankar. Saat mulai tenang, Nilis bercerita tentang hubungannya dengan Vidi. Shankar terlihat tak begitu peduli. Tapi begitu mendengar kasta Nilis, Shankar tak jadi meminum teh yang diberikan Nilis dan meletakkannya begitu saja. Seolah menyesal telah membantunya tadi. Keesokan harinya, saat di kampus, Nilis masih tak mau bertegur sapa dengan Vidi dan masih nekat duduk di bangkunya Roni. Dia bahkan gak peduli saat Vasu memintanya pindah dan justru menyuruh Vasu duduk bersamanya. Roni merasa kesal, namun dia hanya diam tak membalas. Tapi, begitu di luar kelas, dia dan teman-temannya menyiram Nilis dengan air selokan. Tak ayal Nilis kaget dan merasa malunya minta ampun saat itu. Dia lalu pergi, menghindari Vidi dan Vasu yang mencoba menolongnya. Vidi dan Vasu pun naik pitam. Mereka marah dan bertengkar dengan Roni serta teman-temannya. Saat itu Roni menjambak rambut Vidi, tapi tiba-tiba Nilis kembali. Dia marah dan langsung mengoleskan tangannya yang kotor ke wajah Roni. Mereka hampir baku hantam, tapi rektor datang dan kembali menghukum mereka. Kali itu, Nilis memutuskan untuk membawa ayahnya. Dia tak mau lagi memakai jasa ayah pengganti. Rektor kemudian menghukum Roni dengan penangguhan kuliah selama 15 hari. Rektor tak mengatakan apapun melihat ayah Nilis yang berbeda hari itu. Tapi kemudian ayahnya Nilis berkata bahwa sebenarnya dia sudah memperingatkan Nilis agar tak usah kuliah, karena toh nggak akan ada perubahan dengan setara sosial masyarakat mereka. Namun hari itu, dia merasa mungkin Nilis ada benarnya. Dia meminta rektor untuk memberikan kesempatan terakhir padanya. Dia percaya bahwa suatu saat nanti, Nilis akan membawa perubahan besar di hidup mereka. Rektor lalu berbicara empat mata dengan Nilis. Dari sekian banyak hal yang dilakukan Nilis, dia sangat kecewa karena Nilis merasa malu dengan ayahnya sendiri, hingga tak berani menunjukkannya selama ini. Nilis beralasan bahwa sebenarnya dia bukan malu pada ayahnya, tapi pada kasta yang dimilikinya. Dia merasa dengan kastanya itu, semua orang menganggap bahwa dia tak layak hidup dimanapun dia berdiri. Sang rektor kemudian mengungkap bahwa sebenarnya dia juga memiliki kasta yang setara dengan Nilis. Dia juga menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi Nilis saat itu. Dipukul, dihina, dicaci maki, merupakan makanan sehari-hari Naya dulu. Tapi lihat sekarang, dia berhasil membuktikan bahwa dia layak sebagai manusia untuk dihormati. Dia meminta Nilis tak perlu mengikuti politik kampus. Tapi, jika dia harus memilih antara mati atau berjuang, maka Nilis harus berjuang untuk hidupnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Nilis, Roni dan teman-temannya yang sudah mengetahui pekerjaan ayahnya Nilis mulai mengganggunya dan menghinanya di depan umum. Mereka memaksa ayahnya Nilis menari di depan mereka. Bahkan, mereka mulai menanggalkan pakaian ayahnya Nilis satu persatu. Vasu berlari memberitahu Nilis tentang ayahnya. Dia berlari keluar dan menyelamatkan sang ayah. Tapi, sayangnya, Roni dan teman-temannya berhasil kabur dari sana. Nilis pulang dan bermaksud membalas semua perbuatan Roni, tapi ibunya melarang dan menasehatinya bahwa dia menyekolahkan Nilis bukan untuk menunjukkan kekerasan. Ayahnya Nilis pun menambahi bahwa perkelahian bukanlah sebuah solusi, karena toh pada akhirnya perkelahian akan melahirkan perkelahian baru. Dia tahu Nilis malu pada pekerjaannya, tapi mau bagaimana lagi, dia sangat mencintai pekerjaan dan seni tarinya. Dan itulah alasan dia berjuang selama ini. Dia pun meminta Nilis untuk mencari, untuk apa sebenarnya Nilis harus berjuang. Sementara itu rumahnya, Vidi ribut dengan Roni. Vidi marah dengan semua perlakuan Roni pada Nilis. Sementara Roni masih menganggap bahwa Vidi telah mempermalukan keluarga mereka karena terus mengejar dan membela Nilis. Dia merasa kehormatan keluarganya rusak karena tingkah Vidi.
Vidi marah, dia heran, kenapa kehormatan seluruh keluarga harus dia sendiri yang menanggung? Kenapa kehormatan dari sebuah keluarga diletakkan hanya pada anak perempuannya? Kalau anak perempuan berbuat salah, seluruh keluarga merasa malu, dan kalau anak laki-laki yang berbuat salah, kenapa mereka mewajarkan? Kalaulah seperti itu, Vidi memohon agar membiarkannya hidup sendiri dengan kehormatannya. Dia tak mau hidupnya hancur hanya karena harus menjaga kehormatan keluarganya, yang begitu berat dia pikul. Ayahnya Vidi terduduk lemas. Dia begitu menyayangi Vidi dan tak mampu melarangnya. Sementara ayahnya Roni yang memang menjunjung tinggi kesetaraan kasta, menyarankan untuk menghabisi Nilis saja, alih-alih menghukum Vidi. Esoknya Nilis mencari Shikar. Maksud hati, dia ingin meminta maaf dan bertukar pikiran. Tapi sayangnya, Shikar ditemukan meninggal bundir di kamar kosnya. Bukan main kagetnya Nilis dengan kejadian itu. Semangatnya luruh seketika. Bahkan orang sekuat Shikar sendiri akhirnya juga kalah dalam perjuangannya. Nilis lalu menemui Vidi. Mereka berpelukan melepas semua kerinduan yang selama ini menjauhkan mereka. Nilis begitu mencintai Vidi dan tak ingin Vidi terluka jika terus memperjuangkannya. Dia meminta Vidi menjauhinya. Karena mungkin suatu saat nanti hidupnya akan berakhir seperti Birju dan Shekar. Ya, dia percaya Shekar bukan bundir, tapi dibun-bun sama seperti yang menimpa Birju. Vidi tak terima. Dia percaya kok, mereka bisa melewati semua itu jika terus bersama-sama. Jika memang karena Roni, dia berjanji akan meminta perlindungan pada ayahnya. Nilis berubah kesal. Dia tersenyum miris mengingat tragedi malam itu dan meminta Vidi menanyakan semuanya pada ayahnya. Vidi terdiam dan memaksa Nilis menceritakan yang sebenarnya. Tapi Nilis tetap tak mau bercerita. Yang membuat Vidi kesal dan meninggalkan Nilis untuk mencari ayahnya. Di jalan pulang, Nilis tak sengaja mendapati Shankar yang terjatuh dari motornya. Dia membantu Shankar dengan mengantarkannya pulang. Tapi saat berada di sebuah jembatan, Shankar meminta Nilis berhenti dan kemudian menghantamnya hingga pingsan. Di sini kemudian terungkap bahwa Roni dan ayahnya lah yang membayar Shankar untuk menghabisi Nilis. Saat itu Shankar menerima pekerjaan itu dengan senang hati dan tak mau dibayar sepeser pun. Baginya, hal itu merupakan sebuah kewajiban untuk membersihkan orang-orang yang tak layak hidup bersama mereka. Kembali ke Nilis. Saat itu Nilis diseret ke tengah rel kereta api. Dia dicekoki miras agar terkesan nantinya dia meninggal karena mabuk. Shankar kemudian duduk tak jauh dari sana, menunggu kereta datang untuk memastikan kematian Nilis. Nilis sendiri masih pingsan saat itu. Tapi di alam bawah sadarnya, dia merasa Birju datang dan seolah membangunkannya. Niles pun terbangun dan mendapati dirinya berada di tengah rel kereta dengan wajah kebingungan. Dan untunglah, dia kemudian berhasil menghindari kereta yang lewat. Dia segera berlari menyelamatkan diri dari Shankar. Tapi Shankar ternyata mengejar dan berhasil menangkapnya. Perkelahian pun tak bisa terhindar. Shankar menang banyak lantaran jiwa Nilis yang masih belum bisa mencerna semuanya. Saat itulah beberapa kenangan buruk Nilis bermunculan di ingatannya, yang membuat kesadarannya kembali utuh dengan semua rasa marah yang selama ini dipendamnya. Dia berusaha membalikkan keadaan. Dia memukul serta menghajar Shankar tanpa ampun. Dan di saat itulah dia melihat kedatangan Roni. Barulah dia mengerti kenapa Shankar seperti itu padanya. Emosi Nilis naik berkali-kali lipat. Dia tak percaya Roni begitu tega ingin menghabisinya. Dia meninggalkan Shankar dan balik mengejar Roni. Roni sendiri melaju menghindari Nilis. Ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Mereka kemudian sampai di rumah Roni, yang kemudian dia berteriak histeris meminta pertolongan keluarganya. Tapi Nilis yang sudah dikuasai emosi, tak kenal rasa takut dan lelah. Dia terus memukul dan menghajar Roni tanpa ampun. Rasa kesal, marah, serta dendam dikeluarkannya untuk memuaskan hatinya. Dia tak lagi memperdulikan ayahnya Vidi dan ayahnya Roni yang berusaha melerai mereka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah rasa ingin membalas atas apa yang telah Roni lakukan padanya. Tapi, pada akhirnya, Niles menahan diri untuk tak menghabisi Roni. Dia meninggalkannya dan beralih pada ayahnya Vidi. Di depan semua orang yang melihat, Niles seolah membuka persidangannya sendiri. Dia menceritakan semua yang telah dilakukan ayahnya, Vidi serta Roni di malam pernikahan kakaknya Vidi waktu itu. Dia menuruti semuanya dan menjauhi Vidi. Tapi kenapa dia malah semakin mendapatkan penghinaan? Dia dipukuli, dilempar air kotor, bahkan termasuk ayahnya pun mereka hina. Dan kini, kenapa mereka justru tega ingin menghabisinya? Niles mengatakan bahwa dia mengerti kalau semua penderitaan yang diterima oleh kasta seperti yang dia miliki bukan melulu soal uang, tapi karena kekuatan. Dia percaya orang yang berkuasa dialah yang aman hidupnya.
Untuk itulah dia sekolah dan belajar di perkuliahan. Tapi apa yang telah keluarganya Vidi lakukan padanya, membuat semua impian dan kepercayaannya hilang. Dia tak percaya orang terhormat seperti keluarganya Vidi justru lebih kotor dari orang-orang dengan kasta rendah seperti dirinya. Semua terdiam. Ayahnya Vidi mencoba memberi pengertian pada Vidi, tapi Vidi menghindar. Mendengar semua kenyataan dan pernyataan dari Niles membuat Vidi merasa marah pada ayahnya sendiri. Saat itulah tiba-tiba ayahnya Roni datang dengan pistol di tangannya. Dia bermaksud menembak Nilis. Semua pun menjadi panik. Roni dan ayahnya Vidi berusaha keras menahannya. Vidi yang bingung harus apa, akhirnya menjerit sekuat tenaga, mengeluarkan rasa sesak di dada yang selama ini menghimpitnya. Dan hal itu justru membuat semuanya terdiam. Mereka ikut merasakan derita yang Vidi alami. Bahkan ketika Vidi akhirnya memeluk Niles di depan mereka, mereka memilih diam. Di sisi lain, Shankar berjalan sempoyongan ke arah rel kereta. Untuk pertama kalinya dia gagal dalam menjalankan misinya. Dan saking kesalnya, dia memutuskan mundur. Di akhir film diperlihatkan saat itu di kelas sedang diadakan ujian. Nilis kehabisan tinta penanya, dan Vidi mengetahui itu. Tapi tiba-tiba Roni mencolek dan memberikan pena pada Niles. Semua menjadi damai, semua tentram. Perjuangan Nilis membuahkan hasil, di mana akhirnya dia dapat dihormati dimanapun dia berdiri. Dan, ya, bonusnya, dia bisa bersama dengan Vidi, selalu untuk selamanya. Guys, kasta dan aturan hampir selalu menghancurkan sebuah hubungan. Tapi jika takdir sudah berkata, maka cinta akan selalu menjadi kekuatan untuk menang. Kalau kamu percaya cinta mampu mengalahkan semua rintangan, tekan tombol like sekarang. Berikan komentar yang mewakili perasaanmu setelah menonton cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk menemani setiap perjalanan cintamu dengan kisah film romantis lainnya. Hanya di Kaya Movie.